وسلم وبارك عليه وآله. رمضان وعد البروز لأحمد عن ابن من مشاءه قد كان على نبي الأم الأمينة بنت وهب ملا على الإله مكانا والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رعى البرهان يعود نور طه وجهه وسار إلى ابن المنصور أعيانا وهو ابن عسيم القريب سهم ابن عبد مناف ابن قصيكانا ونور حكيما سأله قد على عجيب بذلك سانا واحفظ أصول مصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدنانا وهناك كيف واعلم برفعه إلى اسماء إليكنا إلى أبي موانا وإنما عملت به أمينة نقصه شيئا يهود نسوانا وبيا طلبه من رب السماء أوصل عزا والهم والأحزانا ورأت كما قد جاء مع العلمة به أن المهيمن من شرف الأخوانا بطور من في بطنها فاستبشرت فدانا المواد فأدركت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضوانه وزينة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المصطفى إهانا وقبل فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب كرما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan jayyid, hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru lana yanbaghi jalalihi wal mu'adhin sultanik. Subhanak la nu'ti thana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hadda ya Allah wa lakal hamdu idza rabbika wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarda wa man 'alaihi wa khairul warithin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walaqad asyartu linati man awsafu bil quluba tu'ayyidu asyana wa qad athna alayhi fama yasawi qawlu minna aw yakunu tanana lakinna ubba bis sarairi qad alima di safati rabbina wa hadana wa tajazna bil mawaddati awna narfa'u aidi faqina wa ujana wahidil ahadil aliyyi lahina mutawassidina biman ilaihi da'ana muqtari wa alihi wa safiyyi zainul wujudi ilahu abana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa balda akid da'wana talana ya dhurrana bi hadhihi dunya wa bi ukhwana aslih lana ahwala waghfir dhanbana wa la tu'akhidh bi in akhtana wasluk bina fi nuji tu'al mustafa tabit ala qadamin habibi khutana alina bi fadli minka ta'ata ahmadin fi bajatin aynu ridha tar'ana warbutni fi kulli halin hablana wa ibala man wadda wa man walana wal muhsinina wa man ajaba nida'ana wa zawi kuki wa qalima awsana wal hadirina wa sa'yan fi jam'ina nahnu baina yadayka anta tarana walaqad rajawnaka fahaqiq su'lana wasma' bi fadlika ya sami'u du'ana wansur bina sunnata dhafi biqa'il ardi waqma kulla man adana anzur ilayna waskina kasalana washfi wa'afiya ajlan mardana waqdi lana hajati wasin khatmana indal mamati wa aslihan uqbana ya Rabbi wajma'na wa ahban lana fi dhalika firdausi ya rajulana al-Mustafa salli alaihi wa alihi wa harraka al-Mustafa al-Husana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa alihi. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukurillah. Selesai bacaan surah Yasin serta tertib al-adat yang disambung kepada Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada malam hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan turunnya rahmat dan maghfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar pengajian pada malam ini, mari kita dengarkan sambutan atas tuan rumah. Saya lebih baik Anda lihat ada tempat yang silakan. Sallallahu Muhammad. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah datang di acara ulang milad aku. Mohon maaf kalau jika ada kesalahan, maafin ya. Ya dimaafin kok, dimaafin. Mohon maaf juga kalau tempatnya memuaskan. Memuaskan. Puas parah. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan pada Ananda Jat yang telah berani maju untuk disambutannya atas nama keluarga. Dan sekalian perlu diketahui Jat ulang tahun aja yang ke 20. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, jadi anak yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, taat pada orang tua, dan cinta pada Nabi Muhammad SAW. Dan untuk perwakilan atas nama sambutan sama Majelis Taklim akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Zikri. Waktu dan tempat kami silakan. Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad. Amma ba'd. Yang sama-sama saya hormati, yang kami hormati Al-Mukarram, Al-Ustadz Farrozi bin Bapak Haji Asmuni. Dan yang saya hormati kedua orang tua dari saudara saya, saudara kami semua, Bapak Mas Eko dan Bu Pipa. Terima kasih banyak yang sudah nyempetin waktunya untuk mengambil pengajian Majelis Taklim Al-Biru dalam rangka memeriahkan milad jihad yang ke-9 tahun ya. Mudah-mudahan ya saudara kita semua diberi kelancaran dalam pelajarannya, taat kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada agama, nusa dan bangsanya. Sekian dari saya, perwakilan dari Majelis Taklim Al-Biru. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Zikri yang telah memberikan sambutannya. Begitu, marilah kita dengarkan kajian pada malam ini yang akan disampaikan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Farrozi dengan Haji Asmuni. Udah diinin belum nih? Sumbangin lagu belum? Masih? Belum. Mabruk, udah? Belum. Bisa nggak? Hah? Akbar jago. Mabruk. Akbar nyanyi mabruk nih. Hah? Belum. Teks. Kalau ada yang ini, Lihat teks. ada undangan ulang tahun kan harus bisa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Seperti biasa kita mengambil keberkahan dengan bersama-sama mengikuti saya. Ya, kita membaca sebuah hadis tentang pembahasan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal hajji wa sawmi ramadana. Al hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita berada di kediaman siapa? Jihad. Siapa empoknya? Risma. Yang Risma itu siapa? Empoknya dia. Empoknya dia. Nah, dan kakaknya si Risma, ya. Alhamdulillah juga pada malam ini ada acara. Nah, ini mestinya begini, acara apa namanya? Acara syukuran dengan bertambahnya umur. Nah, dari umurnya 8 tahun sekarang menjadi 9 tahun. Siapa itu? Jihad. Nah, ini syukurannya dengan banyak baca zikir. Di tempat ini tadi udah seperti biasa ya, baca apa namanya? Ratib, baca maulid ya. Insyaallah ini menjadi keberkahan buat tuan rumah ya, dan buat yang punya acara ulang tahun ya. Tentunya semuanya yang hadir mendoakan ya, agar kelak menjadi generasi yang dapat bermanfaat kepada agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Ya, kesempatan ini kita masuk pembahasan baru. Kalau yang kemarin kita sudah selesaikan tentang ya, pembahasan tentang toharoh ya, toharoh bersuci. Nah, diantaranya tuh kemarin yang terakhir ada junub ya, hadas besar. Nah, berarti kan harus bersuci. Kalau orang punya hadas besar harus bersuci dulu. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah. Enggak boleh dalam keadaan berhadas, apalagi hadas besar. Ya, hadas kecil pun harus bersuci dulu dari hadas kecil, apalagi dari hadas besar. Selanjutnya tentang sholat. Nah, udah selesai tentang toharoh. Udah bisa toharoh, berarti siap-siap mempelajari tentang sholat. Nah, jadi mau sholat harus paham toharoh ya. Dari pembahasan sebelum-sebelumnya yang dulu-dulu tuh diingat tuh, udah bahas tentang wudhu, kalau nggak ada air bagaimana, udah dibahas ya. Nah, sekarang kita masuk sholat. Nah, tadi hadisnya jelas tuh hadisnya. Udah hafal nggak hadisnya nih? Sering denger nih. Buniyal Islamu ala khamsin.
syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Islam itu dibangun, didirikan pada 5 dasar, 5 rukun. Nah, yang pertama syahadat. Syahadat apa ini? Syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang udah menyatakan muslim mesti paham dia 2 kalimat syahadat. Ya. Maka saya harap yang masih kecil pun kalau ditanya apa tuh 2 kalimat syahadat, udah bisa dia. Dan apa tuh artinya? Tentunya juga mestinya sudah harus bisa. Ya, jadi yang perlu diajarin kepada anak-anaknya nanti ini orang tua, ya, kenalkan mereka kepada Allah. Ya, biar ntar dia tumbuh dewasa udah kenal sama Allah. Ya, dibiasain sampai umur 7 tahun disuruh ajak sholat. Ya, anak umur 7 tahun kan belum balik, belum wajib, tapi ajarin dia sholat. Ayo kita ke masjid sholat. Ya, tapi dikasih tahu juga kalau ke masjid. Nah, ini orang tua mesti tahu nih, kalau ke masjid jangan bercanda. Itu di rumah udah dikasih tahu tuh sama orang tuanya, karena masjid itu rumah Allah. Ya, jangan berisik apalagi orang lagi sholat. Nah, ini jadi yang masih pada sering berisik nih anak-anak, kalau di masjid hormati kemuliaan kehormatan masjid. Ya, masjid itu rumah Allah, dijaga kehormatannya. Ya, jangan orang lagi sholat berisik. Nah, orang mau ibadah. Makanya penting bagi orang tua untuk mengajari anak-anaknya dari semenjak umur 7 tahun, tapi kasih tahu, ayo mau ikut ke masjid, tapi di masjid jangan bercanda. Ya, jangan bercanda apalagi orang lagi sholat. Nah, gitu. Jadi yang ngasih tahu mestinya memang dari rumah, dari orang tua. Ya. Ya, ini. Jadi yang pertama daripada rukun Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, ada yang belum bisa 2 kalimat syahadat di sini, ada nggak? Yang belum bisa 2 kalimat syahadat. Jangan sampai ada yang nggak bisa ya. Nah, ini wajib, ini kalau udah balik wajib bisa 2 kalimat syahadat. Orang mau masuk Islam, dia dinyatakan sebagai muslim setelah apa? Setelah 2 kalimat syahadat. Kalau dia udah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dah Islam dia udah. Ya, udah muslim dia. Nah, gitu. Jadi ini penting juga nih buat semua teman-teman semua. Misalnya ada temennya, saya pengen masuk Islam. Ya, misalnya ada temennya, saya pengen masuk Islam. Oh, ntar kita ke rumah ustadz saya, udah ajarin aja mau masuk Islam. Ayo ikutin saya, ajarin 2 kalimat syahadat. Tapi habis itu ajarin artinya. Jangan diajarin bahasa Arab doang. Artinya ajarin. Ya, udah dia udah masuk Islam. Ntar kalau mau resmi, nanti biasanya ada masjid-masjid tuh yang menyiapin sertifikat. Ya, ada sertifikat dia menyatakan dia masuk Islam. Ya, tapi kalau secara syariat, dengan kita ajarin dia 2 kalimat syahadat, udah Islam dia. Jangan entar dulu ya ketemu guru saya. Ntar kalau dia meninggal gimana? Belum 2 kalimat syahadat. Kesianan, belum Islam dia meninggal. Ya. Ya mungkin kan umur kita gak tahu. Makanya ketika ada orang pengen nih, ada yang teman-temannya, oh saya pengen masuk Islam nih. Ayo ikutin saya. Baca 2 kalimat syahadat. Ya, ntar resminya untuk dapat ya semacam sertifikat. Itu bisa diajak ke tempat-tempat yang memang ada sertifikatnya. Ya, mau minta sama saya juga kalau ini ada sertifikatnya dari Masjid Baitur Rahim sono di Bangka, dari Masjid At-Taqwa, itu ada sertifikat menyatakan orang telah masuk Islam, surat keterangan. Ya, itu dibutuhkan, ya, dibutuhkan. Ya, jadi
Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Nah ini, jadi kalau udah 2 kalimat syahadat, maka dia muslim. Sesudah dia jadi orang Islam, apa kewajiban selanjutnya? Rukun yang kedua. Nah, jadi rukun yang kedua ini belum berfungsi kalau rukun pertama belum dijalanin. Jadi kalau orang belum syahadat, orang kafir belum syahadat, saya mau sholat disolat dah, gimana? Diterima nggak sholatnya? Sia-sia, ya sia-sia. Saya mau ikut puasa Ramadan ya silakan, cuman nggak dapat apa-apaan. Ya, makanya yang pertama ini pokok nih, ya pokok ya. Alhamdulillah kita punya orang tua udah Islam, kakek nenek kita juga udah Islam, ya tinggal ngelanjutin doang. Ya tapi jangan merasa udah puas. Ya, saya udah jadi orang Islam, udah puas nggak mau belajar, pelajarin. Ya, pelajarin. Itu ada saudara-saudara kita, contohnya misalnya Felix, ya Felix Xiao, kan dia bukan orang Islam. Setelah dia masuk Islam, dia belajar Islam, oh jago dia, hebat. Padahal baru belajarnya, tapi bisa karena dia belajar. Nah kita yang memang udah dari kecil, udah dari bapak nenek moyang kita Islam, kita mau belajar lebih cepat lagi, asal mau. Dia aja yang dari non Islam, lalu dia masuk Islam, dia belajar sungguh-sungguh, dia belajar giat, bisa. Ya, bisa paham tentang Islam. Bahkan pemahamannya bagus. Ya, pemahaman tentang Islamnya bagus. Nah, maka kita jangan mau kalah gitu. Wah, saya juga harus ya bisa tentang agama yang saya anut ini, agama nenek moyang saya. Ya, kadang-kadang kita udah Islam udah merasa aman, udah ya nggak ngerti tentang ajaran atau syariat agama kita karena nggak mau belajar, ya. Nah, untuk itu kita manfaatkan usia kita nih, lagi usia muda, ayo kita belajar, ya. Belajar agama hukumnya wajib, ya. Belajar agama hukumnya wajib. Kalau belajar yang lain tuh kayak model apaan yang lain, matematik, apaan lagi, ya yang lain dah tuh pelajaran-pelajaran umum, bahasa Inggris apa segala macam, itu enggak pokok itu, ya enggak pokok. Yang pokok ini ilmu tentang agama, tentang sholat, tentang puasa, tentang kehidupan kita berumah tangga, bertetangga, bagaimana sikap kita kepada orang tua, itu ada dalam syariat. Ya, bagaimana kita bermuamalah, artinya belanja, jual beli apa, itu ada diatur dalam syariat. Nah, makanya harus kita pelajarin biar kita tahu, ya. Nah, yang kedua rukun Islam, inilah yang kita mau bahas, ya. Nah, yang kedua adalah wa iqamis shalah, menegakkan sholat. Nah, sholat sekarang yang fardu, sholat yang fardu artinya sholat yang diwajibkan kepada kita umat Islam ada berapa? 5 waktu. Sebelumnya waktu Nabi Isra Mi'raj berapa itu? Diperintahkan waktu Nabi Isra Mi'raj. Ini perintah sholat ini luar biasa nih. Enggak seperti perintah yang lain. Langsung Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang tertinggi, yang malaikat Jibril pun nggak sanggup untuk menemani. Ya, dari masjid di dunia, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa masih ditemenin malaikat Jibril, didampingi. Ya, maka Jibril, malaikat Jibril, Israfil, Mikail, ya, itu nemenin. Ya, naik dari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Mi'raj itu namanya. Kalau Isra itu perjalanan di waktu malam. Berjalan di waktu malam dari Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Di Mekah. Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina. Mekah ke Palestina. Belum ada pesawat. Belum ada kendaraan. Makanya orang pada ketika Nabi bilang saya dari Masjidil Aqsa, banyak orang pada nggak percaya. Ya, apa iya? Ya, kok perjalanan yang mestinya dilakukan pulang balik itu berbulan-bulan, kok cuman malam saya semalam udah dari loh, orang pada gak percaya.
Ya, logika manusia nggak bisa menerima itu. Naik apaan? Kan gitu, naik apaan? Masa iya? Ya, kecuali Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ketika Nabi bilang, ya saya sudah ke Masjidil Aqsa semalam. Ya, langsung percaya. Apa yang engkau katakan, saya percaya. Ya, itu karena seorang Nabi. Ya, jangan bilang, oh apa iya? Ya, apa iya? Kok semalam? Nah sekarang udah di sini lagi, katanya semalam. Mestinya berangkat ini misalnya berangkat sebulan, balik sebulan, ini kok semalam katanya dari Masjidil Aqsa. Mimpi, kata orang kafir, mimpi. Ya, bukan mimpi. Ya, memang ya kalau Allah menghendaki, apa yang nggak mungkin? Ya, mungkin aja kalau Allah menghendaki. Kan ada kendaraan, dulu belum ada pesawat, tapi ada kendaraan ya, sampai 5 kali langkah, sholat 5 waktu. Nah itu nanti di pembahasan Isra Mi'raj. Ya, jadi perintah sholat ini luar biasa. Ya, sholat ini nanti yang pertama kali ditanya di akhirat nanti di hari kiamat. Kalau sholatnya bener, sholatnya bagus, selamat dah. Yang lainnya itu aman. Itu yang pertama kali ditanya, sholat kita. Ada nggak yang masih sholatnya bolong-bolong sini? Sholat kan 5 waktu nih yang wajib. Berarti semuanya wajib dikerjain. Jangan ada yang ditinggalin. Saya sholatnya maghrib sama isya aja. Nah, nggak boleh. Harus 5. Ya, harus 5. Ya, nah, makanya waktu ya guru saya nih yang dari Jerman kan sering ke sini nih. Ya, sering ke Indonesia, sering ke Jakarta, ya ke Indonesia. Itu dia heran, kalau ke masjid-masjid itu dia heran. Kok di masjid ini isinya orang tua sama anak-anak? Kemana usia pertengahan? Anak mudanya pada kemana? Ya, yang banyak di masjid siapa? Orang tua sama anak-anak. Ya, ntar anak-anak udah gede, pada kemana itu? Pada jauh dari masjid. Masih anak-anak udah di masjid. Ntar udah usianya udah gede, udah kelas SMP, kemana itu pada? Nah itu di mana-mana tadi lihat, diperhatikan kok begini ya. Nah tapi alhamdulillah nih, ya dengan adanya Al-Birru ini, ya masjid kita ini udah rame, bukan sama anak-anak, sama orang tua doang. Kita ramein, ya kita buat yang berbeda, ya kita buat yang berbeda. Ya kita bisa kok, ya cuman mestinya ramehnya 5 waktu, bisa nggak 5 waktu? Ayo, ya, 5 waktu, jangan cuman maghrib doang, sama aja main anak-anak. 5 waktu, ya. Nah, kalau hari Ahad alhamdulillah subuh rame, ya. Cuman yang hari lainnya gimana? Hari Senin, Selasa, Rabu, hari Ahad, oh alhamdulillah, ya. Nah, memang begitu mestinya, ya. Mestinya anak muda nih tidurnya di masjid, jangan di rumah. Kalau udah dinyatakan dia udah anak muda, udah gede, ya jangan banyak di rumah. Tidur di mana? Di surau. Kalau orang dulu bilang di surau. Kalau orang Minang bilang kalau udah gede, udah jangan di rumah, sono main. Bukan main maksudnya tidur, jangan di rumah. Ya makanya banyak merantau mereka. Memang dari masih ini udah diajarin begitu, ya. Nah, mestinya memang begitu. Jadi kalau udah tidurnya di masjid, ya mau nggak mau subuh bangun, ya itu cakepnya begitu, ya cakepnya begitu kalau tidurnya di masjid. Kalau tidurnya di rumah, bangun nggak subuh? ya dibangunin aja susah, ya. Tapi kalau tidur di masjid, insya Allah, ya. Jadi keutamaan daripada sholat ini luar biasa. Jadi antaranya tadi itu untuk perintah sholat khusus langsung Nabi kita berhadapan, dipanggil oleh Allah menerima perintah sholat. Di mana tadi saya katakan malaikat